Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur sebuah film berjudul Mortal Kombat. Eits, ini bukan spoiler Mortal Kombat yang baru ya guys, tapi film Mortal Kombat tahun 1995. Kalian wajib nonton film ini dulu nih guys sebelum kalian nonton film Mortal Kombat yang terbaru. Soalnya film ini terkenal banget di eranya. Film menceritakan tentang sekelompok orang yang harus berduel dalam pertarungan bertajuk Mortal Kombat dengan tujuan dapat menyelamatkan bumi dari invasi outsiders. Sebelum video dimulai, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung kami agar tegang selalu. Film diawali dengan pertarungan di sebuah kuil antara pemuda bernama Chan dan Shang Tsung. Anjir, namanya kayak merek HP ya guys. Pertarungan berakhir dengan terbunuhnya Chan. Ternyata pertarungan itu hanyalah mimpi seseorang bernama Liu Kang, yang adalah kakaknya si Chan. Sementara itu di Hong Kong, tampak seorang petugas wanita cantik nan legit bernama Sonya sedang berada di sebuah tempat dugem metal, mencari seseorang yang bernama Kano. Kano ternyata adalah salah satu anak buah Shang Tsung yang telah membunuh sohibnya Sonya. Sayangnya, Sonya tidak berhasil mendapatkan Kano malam itu. Di lain tempat, tampak seorang ganteng dan necis bernama Johnny Cage sedang berantem dengan beberapa orang menggunakan senjata. Ternyata berantemnya bukan beneran guys. Si Johnny tuh cuma aktor doang ternyata. Habis selesai syuting, Johnny didatengin sama Pak Jenggot yang menawarkan Johnny untuk ikut pertarungan bela diri untuk membuktikan ke orang-orang bahwa si Johnny tuh bisa berantem beneran, bukan cuma acting doang. Dan ternyata si Pak Jenggot adalah Shang Tsung. Liu Kang balik ke kampung kakeknya di Cina. Si kakek menunjukkan lokasi tempat adiknya dibunuh. Liu Kang berjanji kepada masyarakat di kuil bahwa dia akan membalas kematian adiknya dengan melawan Shang Tsung. Di tengah pidatonya di kuil, datang seseorang bernama Lord Raiden yang disembah oleh masyarakat kuil sebagai dewa petir. Liu Kang nanya sama Raiden, kenapa nggak nolongin adiknya? Raiden bilang, bukan tanggung jawab gua lah, tapi tanggung jawab lu. Tanggung jawab Liu Kang untuk melindungi adiknya sendiri. Johnny Cage tiba di pelabuhan untuk naik kapal naga air yang akan membawanya ke pulau tempat pertarungan bela diri. Ternyata, Liu Kang juga menaiki kapal yang sama. Sementara itu, Sonya juga terpaksa menaiki kapal yang sama karena melihat keberadaan Kano di sana. Di atas kapal, Sonya mencari Kano. Bukan mendapatkannya, malah dia bertemu dengan Shang Tsung. Melihat cewek terancam, Liu Kang dan Johnny Cage berusaha membela. Shang Tsung mengutus Sub-Zero dan Scorpion untuk menyerang mereka. Tampaknya Sub-Zero dan Scorpion memiliki ilmu goib. Untung Raiden datang dan membantu. Raiden menceritakan Liu Kang, Johnny dan Sonya mengenai pertarungan Mortal Kombat, yaitu pertarungan antara bumi dan Outworld. Mereka bertiga menjadi harapan masyarakat bumi untuk memenangi pertarungan itu. Karena jika alam Outworld memenangi Mortal Kombat, Kaisar Outworld akan dapat menginvasi dan menaklukkan bumi. Kapal naga air tiba di sebuah pulau. Para petarung turun dari kapal dan jalan menuju kamar hotel masing-masing. Setelah mendaki 1000 anak tangga, akhirnya tiba mereka di lobi hotel. Di sana, Liu Kang melihat cewek seksi nan bohai bernama Kitana. Di restoran hotel, Liu Kang, Johnny, dan Sonya makan ayam geprek. Di tengah makan, Pak RT setempat yang adalah Shang Tsung berpidato penyambutan
Selesai penyambutan Pak RT, acara selanjutnya adalah penampilan hiburan dari Sub-Zero yang menunjukkan kekuatan esnya. Selesai penampilan Sub-Zero, peserta diperbolehkan balik ke kamar masing-masing. Bukannya balik ke kamar, Liu Kang, Johnny, dan Sonya malah membuntuti Shang Tsung. Mereka mengendap-endap di ruangan makan Pak RT. Di sana mereka menemukan Kano yang sedang curcol dengan seekor, apa ya? Pokoknya makhluk aneh lah guys, bernama Goro yang memiliki tangan 4. Dalam usaha ngupingnya, mereka mendengar bahwa Goro adalah anak Kaisar Outworld dan Kitana adalah putrinya Kaisar juga. Anjay, punya anak yang satunya seksi dan bohai, yang satunya lagi amit-amit jabang bayi. Liu Kang, Johnny, dan Sonya mau balik ke kamar. Mereka ternyata nyasar dan nggak tahu jalan. Melihat dari jauh ada Kitana, mereka berusaha mengikutinya. Tetapi Liu Kang marah diserang oleh binatang piaraan Shang Tsung bernama Reptile. Setelah ngiter-ngiter lagi, bukannya ketemu kamar, malah mereka sampai di dalam ruangan makan Pak RT. Di sana, mereka diserang oleh pasukan siskamlingnya Pak RT. Akhirnya, bertarunglah mereka. Pasukan siskamling Pak RT babak belur digebukin Liu Kang, Johnny, dan Sonya. Akhirnya, pasukan siskamling panggil bantuan ke RT sebelah. Untungnya dan lagi-lagi, Raiden datang menolong. Raiden akhirnya membantu menunjukkan jalan ke kamar mereka masing-masing. Pertarungan pertama Mortal Kombat dimulai esok harinya. Pertarungan perdana menampilkan Liu Kang melawan Satria Baja Hitam. Mereka saling mengeluarkan jurus masing-masing dan tampak berimbang. Namun akhirnya Liu Kang berhasil unggul dalam pertarungan dan Satria Baja Hitam kalah. Shang Tsung mengakhiri nyawa dengan mengambil jiwa si Satria Baja Hitam. Your soul is mine. Pertarungan selanjutnya giliran si Sonya. Anjay, pakai celana pendek dan baju ketat, tampak bohai lah si Sonya. Shang Tsung memberi lawan Kano untuk Sonya. Wah, makin gahar lah si Sonya. Awalnya Sonya sempat kewalahan ditabok dan ditendang si Kano. Namun, Sonya berhasil mencekik Kano dengan pahanya dan mematahkan leher Kano. Sempat nikmatin paha mulus juga berarti itu si Kano sebelum modar. Pertarungan selanjutnya adalah giliran Johnny Cage. Dia bertarung melawan Scorpion di dalam hutan. Scorpion yang memiliki jurus ulat keket membuat Johnny kewalahan. Hampir membalikan keadaan, namun Johnny terbawa ke alam neraka. Pertarungan dilanjutkan di sana. Scorpion sempat unggul dengan membabi buta gebukin si Johnny. Tak mau kalah, Johnny juga menunjukkan jurus sirkusnya. Hampir kena bakar ilmu goib si Scorpion, namun Johnny berhasil membalikan keadaan dan membunuh Scorpion. Esoknya, pertandingan dilanjutkan dengan Liu Kang terlibat dalam duel yang sangat singkat dengan putri semok seksi dan bohai Kitana. Sambil bertarung, Kitana sempat memberikan beberapa nasihat ke Liu Kang. Tak mau sampai putri kaisar terbunuh, Shang Tsung menghentikan pertandingan. Lawan Liu Kang berikutnya adalah Sub-Zero. Di pertarungan ini, Sub-Zero tampak mampu mengimbangi jurus-jurusnya Liu Kang. Walau awalnya berimbang, namun akhirnya Sub-Zero bonyok juga. Akhirnya, Sub-Zero ngeluarin jurus goibnya, yaitu Tameng Es Campina. Liu Kang yang sudah terdesak mengingat nasihat dari Kitana dan menggunakan air untuk membunuh Sub-Zero. Pangeran Goro memasuki turnamen dan tanpa ampun menghancurkan setiap lawan yang dihadapinya. Goro melawan salah satu rekannya Johnny Cage bernama Art. Art babak belur dan dikalahkan oleh Goro.
dan jiwanya Ark diambil oleh Sengsang. Sonya khawatir mereka tidak akan bisa menang melawan Goro, tetapi Raiden tidak setuju. Raiden mengatakan bahwa ketakutan dan ego mereka sendiri yang mencegah mereka untuk memenangkan turnamen. Terlepas dari peringatan Sonya, Johnny Cage mendatangi Sengsang untuk meminta pertarungan dengan Goro. Pak RT menerima dengan syarat ia diizinkan untuk menantang lawan manapun yang dipilihnya, kapanpun dan dimanapun yang ia pilih. Pertarungan Johnny melawan Goro dimulai. Melihat tubuh Goro segede bagong, Johnny menyerang bagian yang kecil. Biji kejantanannya si Goro. Setelah itu, mereka terlibat kejar-kejaran sampai di pinggir jurang. Dan akhirnya, Johnny mampu menjatuhkan Goro ke jurang setelah mengucapkan kalimat akting favoritnya, "This is the way you fall down." This is where you fall down. Melihat Goro kalah, Sengsang menyandera Sonya dan membawanya ke Outworld menggunakan pintu kemana saja. Mengetahui bahwa kekuatannya tidak efektif di Outworld dan Sonya tidak dapat mengalahkan Sengsang sendirian, Raiden akhirnya mengirim Liu Kang dan Johnny Cage ke Outworld untuk menyelamatkan Sonya. Di dalam Outworld, Liu Kang diserang oleh Reptile. Reptile berubah wujud menjadi ninja dan bertarung satu lawan satu melawan Liu Kang. Ninja Reptile cukup menyulitkan Liu Kang, tetapi Liu Kang dengan jurus ulet kaki 1000 akhirnya menang dan mengalahkan Reptile. Setelah itu, Kitana bertemu dengan Johnny Cage dan Liu Kang. Dia mengungkapkan asal-usul dirinya dan Outworld yang dahulu adalah tempat yang cukup indah, namun menjadi seperti sekarang sejak dipimpin oleh ayahnya. Tak mau bumi bernasib yang sama seperti Outworld, maka Kitana bersekutu dengan mereka. Di dalam menara kastil tembok hitam, Sengsang menantang Sonya untuk melawannya. Sonya menolak. Sengsang udah seneng nih, artinya dia auto win. Tetapi kesenangan Sengsang hilang karena Kitana, Liu Kang, dan Johnny Cage muncul. Sonya akhirnya berhasil dibebaskan. Sengsang menantang Johnny Cage untuk pertarungan akhir, tetapi Liu Kang mengajukan diri. Terjadilah pertarungan sengit antara Liu Kang dan Sengsang. Setelah pertempuran yang panjang, Sengsang yang terdesak memanggil bantuan dari jiwa-jiwa yang diserapnya. Mau nggak mau, Liu Kang harus melawan mereka satu persatu. Namanya juga jagoan ya, pasti menang. Semua jiwa-jiwa pun terkalahkan. Dalam upaya terakhirnya, Sengsang merubah dirinya menjadi Chan. Liu Kang sempat kaget melihat adiknya, namun dia meyakinkan tekadnya dan akhirnya tidak tertipu. Liu Kang kembali gebukin Sengsang, dan akhirnya menembakkan energi Kamehameha ke Sengsang. Sengsang jatuh dan tertusuk di tempat tidur berpaku. Kematian Sengsang membebaskan semua jiwa yang tertawan, termasuk jiwanya si Chan. Sebelum naik ke alam baka, Chan memberitahu Liu Kang bahwa dia akan tetap bersamanya dalam roh
sampai mereka bersatu kembali nanti. Film diakhiri dengan Johnny, Sonya, Liu Kang, Kitana, dan Raiden berjalan santuy di kuil kakek Liu Kang. Tetapi, kegembiraan tiba-tiba berhenti ketika sosok raksasa Kaisar Outworld tiba-tiba muncul di langit dan menyatakan bahwa dia telah datang. Mereka lalu mengambil posisi siap bertarung. Demikian alur cerita film Mortal Kombat. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah milikilah paha yang mulus dan seksi, karena itu dapat dijadikan senjata yang mematikan. Jangan lupa untuk kalian like dan komen jika ada film yang kalian ingin admin ceritakan alur filmnya, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.